Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 24 Maret tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Kita harus menikmati makanan kita. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penjagaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam kami beristirahat, kami boleh bangun di pagi ini dengan penuh sukacita. Kami kembali lagi akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Kita harus menikmati makanan kita. Dan ayat firman Tuhan, Pengkhotbah 9 ayat 7, Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Sekali lagi, mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Pengkhotbah 9 ayat 7. Adalah penting bahwa kita menikmati makanan yang kita makan. Jika kita tidak dapat melakukan ini, tetapi makan secara mekanis, kita gagal untuk dipelihara dan dibangun. Sebagaimana jika kita dapat menikmati makanan yang kita masukkan ke dalam perut. Kita terdiri dari apa yang kita makan. Untuk membuat kualitas darah yang baik, kita harus memiliki jenis makanan yang tepat, disiapkan dengan cara yang benar. Adalah kewajiban keagamaan bagi mereka yang memasak untuk belajar bagaimana menyiapkan makanan sehat dengan cara yang berbeda, sehingga dapat dimakan dengan nikmat. Makan berkaitan dengan kehidupan. Sangat penting bahwa seni memasak dianggap sebagai salah satu cabang pendidikan yang paling penting. Pengetahuan tentang cara menyiapkan makanan yang sehat, terutama roti, bukanlah ilmu yang semua orang pahami. Tidak ada yang lebih penting daripada keterampilan dan kecerdasan memasak demi kesehatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga. Makanan tidak baik yang disediakan yang tidak sehat merugikan terhadap orang dewasa, menghalangi pertumbuhan anak. Atau oleh menyediakan makanan sesuai dengan keperluan tubuh dan juga lezat rasanya, ia dapat melakukan hal itu dalam cara yang baik. Demikian pula dalam hal yang salah. Jadi, dalam berbagai cara, kebahagiaan hidup erat hubungannya dengan kesetiaan dalam tugas-tugas yang biasa. Jadi saudara, bagaimana kita menikmati makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau makanan yang kita konsumsi, yang kita makan itu adalah makanan yang fungsinya untuk menguatkan tubuh kita, maka kita tidak akan terlalu stres atau terlalu susah atau terlalu berupaya untuk menyiapkan makanan yang terbaik bagi tubuh kita. Kalau kita membutuhkan untuk energi dalam tubuh kita, berarti kita membutuhkan karbohidrat contohnya. Jadi karbohidrat itu dapat didapat dari makanan umbi-umbian, kemudian nasi dan sebagainya. Kemudian kita membutuhkan protein. Nah itu kita dapat dari ikan, kemudian dari telur. Kemudian kita mau mendapatkan vitamin itu dari buah, kemudian dari sayur dan sebagainya. Jadi makanan itu harus kita nikmati karena makanan itu harus yang kita konsumsi adalah untuk dimasukkan ke dalam tubuh sebagai bagian daripada membuat tubuh kita itu berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita menyediakan makanan itu makanan yang kurang baik bagi tubuh kita, maka pada akhirnya akan menyebabkan bukan sehat tubuh kita, tetapi justru kita mengalami sakit atau tubuh kita mengalami sakit. Jadi menikmati makanan kita yang kita konsumsi adalah kita menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dan
mempraktekannya itu seperti pelajaran kita kemarin, makanan itu disediakan Tuhan. Dan makanan itu telah ditentukan oleh Tuhan. Sehat dan tidaknya itu bergantung pada apa yang kita sediakan, itu makanan itu apakah dia menuruti apa yang Tuhan kehendaki atau tidak. Nah, kalau kita menyediakannya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, tentunya makanan itu akan menjadi sebuah kesehatan dalam tubuh kita, dan itu yang akan kita nikmati. Dan mungkin prakteknya dalam pekabaran pagi ini, saudara-saudara mungkin lebih mengetahui, barangkali ada pendengar yang dokter, atau di bidang gizi, atau bidang kesehatan makanan, mungkin lebih tahu. Tapi kiranya pekabaran standar hari ini yang kita pelajari adalah bahwa Tuhan sudah menyediakan. Kalau standarnya kita menyediakan makanan sesuai yang Tuhan mau kita masukkan ke dalam tubuh kita, maka pasti sudah tentu makanan itu adalah makanan yang sehat. Tuhan kiranya berkati pekabaran pagi ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang indah hari ini. Dan mungkin secara praktek kami beda-beda, dan mungkin ada yang lebih baik mempraktekkan soal makanan. Tetapi standarnya saat ini adalah makanan adalah sesuatu yang Allah ingin kami masukkan dalam tubuh kami. Bukan berdasarkan keinginan kami, tapi semuanya berdasarkan petunjuk daripada Tuhan. Kiranya pekabaran ini akan menguatkan kami, sehingga kami boleh merubah pola hidup makan yang salah kepada pola hidup makan yang baik. Dan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Kami tidak berjalan sendiri, tetapi selalu dengan Tuhan. Segala rencana hidup kami dan pendengar renungan pagi di mana saja berada, Tuhan berkati. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.